Bagi teman-teman pendaftar PPG Prajabatan 2023, khususnya teman-teman yang di angkatan 1 ya, tentunya setelah teman-teman dinyatakan lulus tes substantif, sekarang ini sudah mengikuti seleksi wawancara yang merupakan seleksi di tahap terakhir yang menentukan nanti kita akan lolos ataukah tidak pada seleksi PPG Prajabatan di tahun 2023 ini. Nah, berikutnya teman-teman tentunya juga sudah melakukan pengisian atau pemilihan preferensi LPTK penempatan yang benar nanti sebagai tempat kita untuk mengikuti PPG Prajabatan di tahun 2023. Terkait tentang bagaimanakah cara mengisi LPTK penempatan, silahkan cek pada video sebelumnya. Nah, ketika teman-teman sudah mengikuti tes wawancara, tentunya di sini nanti kita akan menunggu yaitu pengumuman hasil kelulusan tes wawancara PPG Prajabatan 2023. Nah, pada video ini kita akan berbagi bagaimanakah contoh yang lulus dan bagaimanakah contoh yang tidak lulus di tes tahap 3 ini, serta langkah selanjutnya apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika teman-teman menjelang yaitu pelaksanaan tes wawancara PPG Prajabatan 2023 untuk yang di angkatan 1, tentunya kalian sudah diminta yaitu untuk melakukan pemilihan LPTK ya teman. LPTK itu merupakan perguruan tinggi di mana tempat kita nanti mengikuti PPG Prajabatan ketika nanti kita dinyatakan lulus tes di wawancara. Nah, terkait tentang cara ini, nah ini adalah merupakan data yang dihimpun ya sebagai dasar preferensi mahasiswa, dan meskipun bukan menjadi data final lokasi LPTK nantinya saat PPG. Namun di sini nanti ketika teman-teman melakukan pemilihan LPTK, segala kemungkinan tetap saja terjadi dikarenakan untuk plotting peserta di LPTK itu nanti akan dilakukan oleh Kemdikbudristek secara langsung. Dan itu nanti akan kita bisa lihat kita itu PPG-nya di mana, itu nanti ketika kita melakukan konfirmasi kesediaan ya. Nah, ketika teman-teman sudah mengikuti tes wawancara, maka untuk bisa mengecek apakah kita lulus ataukah tidak, maka silakan teman-teman login ke akun SIM PKB. Teman-teman bisa berkunjung yaitu ke gtkbelajarkemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Nah, kemudian pada portal layanan program GTK Kemdikbudristek ini kalian silakan scroll ke bawah, kemudian teman-teman silakan pilih yaitu kartu yang PPG Prajabatan. Kemudian kalian silahkan klik di sini yaitu tombol masuk ataupun juga login ini ya. Kemudian setelah kita sampai di halaman login aplikasi SIM PKB, maka teman-teman silahkan memasukkan yaitu surel dan juga passwordnya. Surel itu merupakan alamat email yang kita dulu daftarkan dan diverifikasi, kemudian kata sandinya. Setelah itu kalian silahkan klik saja tombol masuk. Jika kita login, ini akan ada tampilan yang seperti ini. Kemudian setelah nanti teman-teman lulus tes wawancara, maka nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu sebagai contoh di tahun 2022 kemarin, yaitu ucapan selamat saudara dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Nah, kemudian setelah kita dinyatakan lolos seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan 2023, ini merupakan hasil seleksi tes tahap 3 yaitu tes wawancara. Nah, saat ini saudara berhak diproses lebih lanjut untuk diplotting ke LPTK. Nah, plotting ini tentunya nanti akan berdasar juga pada teman-teman yang ketika melakukan peminatan untuk pemilihan LPTK ya teman. Nah, diplotting ke LPTK mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan secara luring selama 2 semester. Nah, perlu disampaikan bahwa sebagian besar peserta ini akan diplotting ini mengikuti pendidikan di tahun ini ya. Semoga saja nanti untuk yang di angkatan 1 tahun 2023 ini nanti semuanya akan ditempatkan yaitu pada tahun ini juga. Jadi setelah teman-teman mendapatkan tampilan bahwa teman-teman itu lolos seleksi di PPG Prajabatan yaitu tes tahap 3 atau wawancara, maka berikutnya nanti teman-teman akan diplotting ke LPTK. Kemudian kalau misalkan kita melihat pada jadwalnya, untuk pengumuman hasil tes wawancara ini adalah teman-teman diumumkan di tanggal 24 Agustus tahun 2023. Jadi di sini adalah merupakan detik-detik kita menghitung jam untuk nanti akan diumumkan ya hasil pengumuman seleksi wawancara. Nah, langkah selanjutnya di sini nanti adalah kita melakukan konfirmasi kesediaan teman-teman. Inilah merupakan tabelnya. Jadi inilah untuk lulus seleksi tahap 2 itu kan kemarin tes substantif ya.
Kemudian di sini kita masuk pada tahap yang di sini. Kita menantikan pengumuman hasil tes tahap 3. Nah, pengumuman hasil tes tahap 3 ini diumumkan tanggal 24 Agustus 2023. Nah, kemudian setelah kita masuk di bagian ini, maka langkah berikutnya nanti kita konfirmasi kesediaan. Untuk konfirmasi kesediaan ini nanti teman-teman akan diplotingkan di LPTK mana. Misalkan saya domisili di Ngawi, itu adalah nanti diplotingkan mungkin di Malang, di Surabaya, atau mungkin juga di Surakarta gitu ya. Tentunya dilihat juga dari ketersediaan program studi PPG yang ada di kampus terdekat kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG para jabatan yang gelombang 1 tahun 2023 ini adalah tanggal 28 sampai dengan tanggal 31. Jadi nanti ada jeda beberapa hari, tanggal 24, 25, 26, 27, sekitar ada jeda 3 sampai 4 hari. Maka setelah kita lulus tes wawancara tanggal 28-nya ini, nanti teman-teman langsung pantau akun SIM PKB untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Konfirmasi kesediaan itu artinya teman-teman apakah bersedia atau tidak untuk ditempatkan di LPTK tersebut ya, untuk nanti mengikuti PPG prajabatan. Kalau misalkan teman-teman pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 ini kalian bersedia, maka nanti pada tanggal 1 September teman-teman nanti akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG prajabatan yang gelombang 1. Kalau misalkan teman-teman nggak bersedia, maka nanti kita menunggu ya untuk di periode berikutnya. Dan selanjutnya di sini nanti setelah teman-teman ditetapkan, kita setuju misalkan saya ditempatkan misalkan di Surakarta atau mungkin di Jogja gitu kan. Nah, setelah kita ditetapkan tanggal 1 September ini nanti langkah berikutnya kita lapor diri ke LPTK. Nah, ketika nanti di sini penetapan ditetapkan tanggal 1 September, kita nanti lapor diri ke LPTK, tentunya lapor diri ke LPTK mana, yaitu sesuai dengan penetapan kita. Setelah kita bersedia, misalkan saya ditempatkan di Surakarta misalkan, kemudian saya nanti ditetapkan juga di Surakarta. Lapor diri saya kemana? Lapor diri saya juga ke Surakarta tersebut pada perguruan tinggi yang sudah diploting oleh Kemdikbudristek. Nah, kemudian setelah kita lapor diri, maka berikutnya nanti kita akan mengikuti perkuliahan PPG yang diawali dengan yang namanya orientasi ya teman-teman. Orientasi mahasiswa PPG prajabatan gelombang 1 nanti adalah di tanggal 11 sampai dengan tanggal 11 ya. Tanggal 11 ini adalah orientasi 1 hari ya teman-teman. Nanti akan dilakukan serentak seluruh LPTK di Indonesia dan sebenarnya nanti akan dibuka langsung ya dari Kemdikbudristek. Nah, ini teman-teman. Kemudian setelah itu kita awal perkuliahan. Setelah ini apa? Setelah ini kita mengikuti PPG, diikuti alurnya dengan baik. Kemudian nanti akan kita itu belajar 2 semester ya. Namun di sini nanti belajar 2 semester PPG ini akan dapat beasiswa gratis, artinya kita nggak bayar apapun. Tinggal teman-teman memikirkan dana transportasi dan juga dana untuk hidup ya ketika di LPTK selama 2 semester tersebut. Setelah nanti teman-teman lulus di UKM PPG, kita bersiap untuk menerima sertifikat pendidik dan tentunya banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya apa? Silahkan cek pada video sebelumnya ya.